Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semua sehat? Nah, yang bangun pagi langsung mandi, kita ibadah sekolah minggu. Dicek, kita mau kasih senyum pada teman. Senyum, pipinya dicoba dicubit. Nah, sudah masih pipinya. Senyum kiri, senyum kanan, tangannya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Kita boleh bangun saat ini, kita boleh beribadah kembali. Adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu saat ini, kita mau nyanyikan senyum dan bermuka gembira. Gembira. Siapa yang bergembira? Mukanya tidak berkerut, mukanya sehat. Pagi-pagi bangun pagi jangan nangis, walaupun perutnya kosong. Nah, tetap bergembira. Semangat, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau awali sekolah minggu saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini kami boleh nikmati. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan pimpin. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk dapat mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain yang tidak kami ketahui satu persatu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa serta kesalahan kami, Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Yang di timur, Brian, Felis. Nah, yang di barat ada siapa ya? Jovi, ada John. Nah, yang di tengah ada Kevin. Ayo Kevin, sekolah minggu, memuji Tuhan. Jangan bermain terus. Ini hari Minggu. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengajak, ayo teman-teman, kita sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik, mari kita pujikan lagu pujian anak sekolah minggu.
ayo. Nah, jadi teman-temannya diajak. Yang belum bangun, dibangunin. Di WA. Nah, dikasih SMS. Ayo sekolah minggu sama-sama. Walaupun apa adik? Di rumah masing-masing. Tapi kita tetap terhubung ya, tetap sekolah minggu bersama. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 yang akan dibacakan oleh Kak Yekti. Bilangan 21 ayat yang keempat sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, itu adik-adik firman kita pada siang ini. Bacaan kita dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ceritanya apa adik-adik? Wah, ceritanya adalah bangsa Israel yang keluar dari mana? Dari Mesir, dibimbing oleh siapa adik-adik? Musa. Diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Nah, di situ tadi ada kata apa adik-adik? Ada kata padang gurun. Nah, kalau padang rumput mesti hijau, enak. Nah, untuk apa? Domba-domba. Terus ada padang apa? Padang apa? Kalau padang kok makanan kok padang ya, padang makanan padang itu. Ini padang gurun adik-adik. Ini padang gurun. Padang gurun itu tempatnya luas dan panas. Karena apa adik? Tidak ada pasir. Hanya ada pasir, tidak ada makanan. Air aja mungkin susah untuk dicari di situ. Harus sanggup yang banyak. Nah, kalau adik-adik baca ilmu pengetahuan yang namanya hewan unta itu mengapa ada di banyak apa? Ada apa nih adik? Ada punuknya itu adalah tempat jerigennya unta itu adik-adik. Jerigennya unta. Jadi kalau unta itu dikasih minum, wah, punuknya itu tambah besar karena itu adalah untuk menyimpan air. Jadi kalau dalam perjalanan jauh unta itu masih bisa tahan hidup. Kalau adik kita kan yang namanya sapi itu, adik-adik pernah beli sapi, pernah orang lihat sapi. Nah, coba aja lihat kalau ada sapinya yang ada punuknya itu, yang di depannya, yang di punggungnya itu. Coba lihat, kalau itu dibelah pasti seperti ada kantungnya gitu, ada tempat airnya. Nah, kembali ke cerita ya adik. Di padang gurun itu panas. Bangsa Israel bersungut-sungut marah kepada Musa. Hei Musa, bagaimana toh kamu itu? Katanya mau ke tempat yang banyak susu dan madunya. Tapi ini lihat, bagaimana ini? Panas semua. Di atas panas, di bawah panas. Kakinya apa? Panas semua ini. Kamu kasih makanan aja, susu. Kasih apa? Roti yang
wah sudah ndak enak, sekarang sudah ndak enak. Apa tadi? Bangsa Israel marah-marah sampai sama Musa. Nah, Tuhan juga mendengar adik, karena Musa yang menyuruh adalah Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah apa mendengar, oh bangsa ini bagaimana toh, mau dibawa ke yang baik aja, mas senengnya marah-marah, bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan apa? Memberikan hukuman, yaitu dengan apa adik? Ada yang namanya ular derik, ular tedung adik-adik. Jadi padang gurun itu ularnya sangat beracun. Seperti kalau kita itu, kalau yang di daratan biasa ular kobra. Kalau ular kobra itu kalau di padang pasir tidak akan tahan adik-adik karena panas. Nah, tapi kalau ular tedung ini walaupun panas dia tetap bisa hidup di situ. Kalau dia memagut orang, menyokot orang. Nah, menyokot orang gitu, orang itu pasti akan mati. Wah, demikian juga bangsa Israel tadi adik-adik. Bangsa Israel yang marah-marah tadi, suka marah tadi, bersungut-sungut kepada Musa, Tuhan mengirimkan ular tedung dan memagut bangsa Israel. Sehingga apa adik? Banyak kematian, banyak yang mati. Dan akhirnya bangsa Israel baru sadar, oh itu karena saya marah kepada Tuhan, karena saya marah kepada Musa. Akhirnya apa? Bangsa Israel datang kepada Musa, hai Bapak Musa, tolong kami, ini banyak yang mati dipagut oleh ular, berdoalah kepada Tuhan supaya apa? Supaya diampuni, minta maaf. Mohon maaf karena saya bersungut-sungut. Dan benar adik-adik, doa Musa didengar oleh Tuhan. Tuhan menyuruh kepada Musa untuk membuat ular dari tembaga. Nah, dari tembaga. Kata Tuhan bahwa nanti siapa yang dipagut ular dan melihat ular tembaga itu, orang itu tidak akan mati. Nah, itu kata Tuhan. Dan Musa benar-benar membuatnya. Nah, Musa juga tidak marah loh. Gen, bangsa Israel gen mati kabeh. Ulare tak delikke wae. Enggak. Musa tetap bersabar. Dia tetap mengasihi bangsa Israel. Karena Allah juga mengasihi, Musa juga belajar untuk tetap mengasihi bangsa Israel. Sehingga ular itu dibuat oleh Musa dan dikasih di tiang, di tempat yang tinggi. Sehingga kalau orang bangsa Israel dipagut ular, dia melihat itu, dia tidak akan mati. Nah, siapa yang melakukan kesalahan diberi hukuman dan bertobat, hidupnya akan berlanjut. Nah, itu cerita dari kitab apa tadi? Kitab Bilangan. Sekarang saya punya cerita juga. Ya, namanya Mas Doni. Nah, Mas Doni ini orangnya ramah, orangnya sabar, orangnya suka kasih santun kepada orang-orang di sekitarnya. Mas Doni ini suka senyum, suka apa? Kalau melihat orang walaupun belum kenal, walaupun belum pernah bertemu, dia mau menyapa. Mas Doni ini kalau ada orang yang membutuhkan, misalnya Mas Doni ini PR-nya bagaimana? Apakah kamu bisa? Mas Doni bisa, dia beri pertolongan. Ada orang yang jatuh di jalan, Mas Doni pas lewat, Mas Doni juga menolong. Kalau Mas Doni kalau di sekolahan
juga apa? Hormat sama bapak dan ibu guru, juga kakak-kakak kelasnya. Di rumah Mas Doni juga santun kepada orang tua, tidak suka marah kepada orang tua. Suka apa Mas Doni? Taat kepada orang tua. Mas Doni selalu kalau disuruh ibu untuk ngepel, tidak apa-apa Mas Doni, karena masih di pekerjaan rumah dia melakukannya. Untuk nyapu walaupun laki-laki Mas Doni ini, tapi dia mau menyapu halaman, mau isah-isah piring, membantu orang tua. Mas Doni ini suka menyapa orang. Jadi apa adik? Banyak temennya, banyak orang yang suka. Itu loh Mas Doni yang ramah, itu loh Mas Doni yang suka menolong, itu loh Mas Doni yang taat sama orang tuanya. Banyak orang yang suka. Nah beda kalau dikit-dikit ada orang yang apa? Ada anak yang di jalan ngepitnya apa ada dek? Nyepedanya ngiwonengen. Oh kae sapa to? Nah banyak orang yang tidak suka. Tapi kalau yang ramah, yang sopan, pasti banyak orang yang suka. Nah itu ceritanya Mas Doni. Nah sekarang adik-adik, siapa yang suka senyum, suka memberi salam kepada orang lain, suka menolong temannya? Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita belajar. Kita belajar. Nek pas arep marah karo kancane. Wah, kowe ora nuruni PR aku. Nah, itu di-cut dulu. Nah, apakah kita baik sama teman juga? Nah, kalau suka marah, yang suka marah pasti ada hukumannya. Misalnya saja, adik-adik selak ngeleh, pas pipitan, langsung sepedanya langsung dibanting. Masuk rumah, marah-marah sama ibunya. Bu, mami apa kilawe apa? Nah, giliran dihampiri temennya. Hai, ayo kita pit-pitan. Wah, wis wareg. Wah, arep pit-pitan. Ngambil pite. Wah, pite apa adik? Rodanya lepas karena adik-adik tadi banting karena marah. Rodanya lepas. Ra iso pit-pitan karo kanca-kancane. Ditunda. Nah, beda kalau adik-adik pulang rumah walaupun lapar, sepeda tetap diparkir, distanjatke, ditaruh. Masuk rumah, Bu, minta tolong, sudah lapar, minta minum. Wah, ibunya juga seneng buatkan makanan, buatkan minum. Karena adik-adik adalah anak kesayangan. Nah, pasti dibuatkan minum, dibuatkan makan yang enak. Dihampiri kancane, pamitan sama ibu. Bu, itu dihampiri temene. Pak, itu aku dihampiri temene, mau main dulu. Pasti ibunya juga meling. Hati-hati. Kalau lewat di pinggir, yang di jalannya yang di pinggir aja ya. Jangan gojekan, nanti ndak ditabrak. Jalannya ramai. Pasti kalau adik-adik pamitan pasti dipesan ibunya seperti itu. Nanti jam sekian harus pulang loh. Nah, pasti ada pesannya. Adik-adik harus perhatikan. Jadi, Ustaz, pite sing diseleke sing apik sing diparkir apik tadi ndak masalah, langsung dibawa lagi. Langsung bermain sama teman-teman nih. Nah, enak kalau menjadi orang yang ramah, yang sopan. Nah, adik-adik, itu perintah Tuhan. Tuhan aja sabar sama bangsa Israel. Musa juga sabar sama bangsa Israel. Lah kita, katanya tadi anak sekolah minggu, anak-anaknya Tuhan. Jadi harus sama seperti Allah. Belajar. Kita belajar seperti Allah yang Bapa kita. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih anak-anak, kalau kita mau ikut Tuhan, yo mencoba untuk belajar supaya Tuhan berkenan kepada kita sehingga Tuhan akan menolong setiap langkah kehidupan kita. Itu firman kita saat ini. Kita mencoba untuk belajar seperti Tuhan yang sabar,
yang ramah, yang senyum sama teman-teman. Sehingga apa tadi? Semua orang adalah teman kita. Semua orang kita gandeng. Supaya semua orang melihat Tuhan Yesus melalui adik-adik semua. Kita sambut firman kita ini dengan lagu pujian Monggo Sami Nderek Gusti. Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti. Terima kasih. Adik-adik, kita mau persembahan. Ya, yang persembahannya disiapkan, dimasukkan amplop, dikasihkan di kotak gereja, atau dititipkan sama orang tua atau sama kakak-kakaknya biar dimasukkan di gereja. Lagu persembahan kita pujikan Bawa Persembahan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita ini dalam doa untuk bawa persembahan, doa penutup, dan kita belajar untuk doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tunduk kepala, lipat tangan dulu, tangannya masih toh, dilipat. Kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kepada kami seperti Engkau yang selalu sabar, yang selalu ramah, yang selalu mengasihi orang lain. Tuhan, kami masih kecil, kami masih anak-anak, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan pimpin sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan, saat ini kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang beruang, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Adik-adik boleh berdiri. Nah, setelah tadi mungkin duduk kesel, kita berdiri. Kita mau nyanyikan lagu KASIH. KASIH,
kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.